Ini altruisme. Ya. Itu makanya pada dasarnya semua cewek matre, laki-laki pada dasarnya semua buaya. Ya memang iya itu. Mendadak jadi bapak rumahan. Ya. Itu bukan insaf. Itu kadar testosteronnya turun. Loh, itu bener. Sini, tak olesin salep testosteron, begidakan lagi, bener. Nah, evolusi. Nah, kalau katanya Richard Dawkins yang galak itu ya. Richard Dawkins bilang evolusi itu adalah selfish gene. Memang gen kita itu egois. Gen kita itu egois. Ya. Kita itu dikuasai gen selama 4 miliar tahun. Ya. Gen itu abadi. Kita ini hanya kendaraan gen aja. Saya secara prinsip sudah tidak diperlukan bagi gen saya. Gen saya sudah lompat ke anak saya, hidup dia. Dia lompat lagi, abadi gen itu. Kita ini hanya tunggangan gen aja. Ya, kita ini wahana aja. Makanya gen itu juga membuat kita itu menarik pada saat masih diperlukan itu. Kalau sudah enggak ya sudah, gen kita kehilangan selera untuk mempertahankan kehidupan kita. Gen kita itu secara genetik kita itu dirawat, diupayakan, masing-masing organ kita diprogram oleh gen untuk disiapkan untuk bisa matang bereproduksi. Begitu kita sudah bereproduksi punya keturunan, gen itu seperti kehilangan minat terhadap diri kita. Kita dibiarkan tua, dibiarkan sakit ya. Bahkan perempuan itu setelah melahirkan jelek banget tuh. Tidak ada narik-nariknya itu kan. Loh iya, tapi manusia ini sekarang dengan berkembangnya otaknya, sekarang untuk pertama kalinya kita bisa berontak terhadap gen yang maha kuasa ini. Ya, 4 miliar tahun kita itu dikuasai gen. Tidak bisa bantah kita. Mati ya mati aja, ya. Gen itu, nah ini ya, gen itu adalah kode-kode digital yang ada dalam sel kita. Melenceng sedikit ya, nggak apa-apa ya. Dalam sel kita itu ada manual book kita, buku manual kita. Buku manual kita itu bukan hanya sekedar manual, itu berisi catatan sejarah kita, sifat-sifat kita, semua ada di situ. Ya, dalam sel kita itu ada yang namanya genom. Genom ini yang berisikan segala sesuatu tentang individu itu. Mulai sejarahnya dia ini 4 miliar tahun yang lalu itu jadi apa? Ada di situ. Ya. Jangan dikira kita itu tidak sama dengan semut, sama itu ya. Gen kita yang berbicara mengenai nenek moyang kita yang namanya Luca, Last Universal Common Ancestor, gen kita dengan gen semut sama persis. Gen kita dengan gen bengkoang sama. Jadi kita ini adalah saudaranya bengkoang, saudaranya wortel. Ya, itu teori evolusi. Tapi ada teori lagi yang kita saudaraan sama genteng, ya. Sama-sama terbuat dari tanah liat. Lah ya, dibilang saudaranya kera enggak mau, saudaranya sama kendi mau, mana? Mana sih itu? Aku yang enggak mau enak maunya daripada kendi. Ya, kembali. Ada yang namanya genom. Genom itu berisikan segala informasi tentang kita, segala tata cara, juklak, juknis ada di situ semua. Nah, genom kita itu, genomnya manusia itu terdiri dari 23 bab yang namanya kromosom. Masing-masing kromosom itu terdiri dari ribuan, masing-masing bab itu. Masing-masing bab terdiri atas ribuan cerita yang namanya gen. Jadi gen itu cerita.
Mas Iksan, ya. Mas Iksan ini lahir rambutnya nanti keriting. Pada usia sekian rambutnya ada yang putih, ya. Pada sekian rambutnya rontok. Sekian itu ada dalam situ semua. Diprogram. Ya. Cerita tentang rambutnya Mas Iksan. Belum lagi cerita tentang Mas Iksan itu kalau horny bagaimana. Itu ada di situ. Ada sama jembatan apa sama kendi gitu ya. Ada di situ. Itu namanya gen. Gen itu satu bab, satu kromosom terdiri dari ribuan cerita yang disebut gen. Nah, cerita-cerita ini tersusun atas alinea-alinea yang namanya ekson dan intron. Ya. Nah, alinea-alinea ini dibuat oleh kata yang namanya kodon. Nah, setiap kodon itu dibentuk oleh abjad huruf yang namanya bahasa, ATGC. Ya, jadi di dalam itu ada informasi digital dan itu betul, itu tadi bukan perumpamaan loh ya, ini betul-betul buku yang bisa dibaca itu ya, bukan perumpamaan. Nah itu tadi ya, nanti lain kali kita ngomong soal genom. Oh iya, nanti kita ngomong soal genom kapan-kapan. Kita sekarang ngomong soal ini. Nah, poin penting. Apakah altruisme pada binatang? Ya termasuk kita ya. Kita ini binatang, jangan. Kalau kita ngomong binatang itu ya kita termasuk ya. Ya kita ini salah satu bagian ya. Apakah altruisme pada binatang itu true altruism? Bahwa ya itu tadi betul-betul tidak memikirkan diri sendiri. Ya. True altruism adalah kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain meski tidak dikenal sekalipun, nggak kenal sudah. Kenal pengemis di tengah jalan nggak kenal, nih bawaan mobilku semua ambil sudah, gitu kan. Orang gila ya. Ya, apakah seperti itu dan tidak memberikan keuntungan apapun pada diri sendiri? Nah, rupanya otak kita itu kalau udah ada altruism, ada yang namanya reciprocal altruism. Ya, secara umum altruisme pada binatang termasuk manusia adalah altruisme resiprokal, mele-mele, ya. Jadi kalau KPK tebang pele, ya memang itu sifatnya manusia ya gitu memang. Dari sononya, ya, jangan tebang pele. Lah terus maksudmu apa gitu kan? Wong kita di mana? Di hutan aja nebang juga mele-mele kok gitu kan. Apa gitu ya. Jadi kita itu berbicara mengenai sesuatu yang ideal. Sementara kita itu resiprokal. Tidak bisa. Kita tercetak seperti itu. Hanya saja ya itu tadi, kita tidak hitam tidak putih, abu-abu. Ada yang abu-abu dekat-dekat hitam, ada abu-abu dekat putih gitu ya. Tapi yang hitam tidak ada. Ya contohnya itu aliansi politik pada simpanse. Simpanse itu punya aliansi politik gitu. Iya, ya, dan itu tidak bisa dirubah itu ya, tidak bisa. Kecuali itu ya, kecuali dia stroke misalkan, atau kepalanya kebentur hebat gitu ya itu, bisa berubah pandangan politik itu. Oke ya. Nah, evolusi dari altruisme, hidup dalam kelompok, memberi manfaat, perlindungan, berburu, lebih terkoordinasi. Ini altruisme. Ya, itu makanya pada dasarnya semua cewek matre, laki-laki pada dasarnya semua buaya. Ya memang iya itu. Karena evolusi membuat seperti itu di alam liar sana, yang namanya harimau betina, kalau mencari pejantan, cari yang bisa kalau aku pas hamil, dia itu bisa memberi makan, bisa melindungi dari predator, gitu. Ya memang begitu. Itu pembagian tugasnya seperti itu. Jadi kalau cewek matre, ya memang begitu itu fitrahnya. Jadi kalau ada cewek digombalin cowok, matrein aja itu. Ya. Kalau nggak bisa dimatrein, cari yang bisa gitu ya. Itu harfiah gitu ya. Dan itu memang begitu kan gitu ya. Ya, memang begitu ya. Nah, anggota kelompok itu bisa membantu sama lain. Ini adalah evolusi dari altruisme itu. Kontribusi dalam hal makanan, membentuk persekutuan itu ya. Dan evolusi dari altruisme resiprokal itu tadi ada yang namanya konflik.
Pasti ada konflik. Nah ini, makanya sebetulnya kalau kita ngomong soal sains, neuroscience, ngomong soal politik itu kalau dalam bahasa Arabnya itu kita sudah membahas soal makosidul siasah gitu. Ya, what, how, and why siasah itu. Ya, makosidul siasah. Politik memang siasat memang seperti itu. Ya, itu ya. Politik dari sudut pandang neuroscience adalah evolusi dari altruisme resiprokal, tidak kurang dan tidak lebih. Ya, lo kok simple? Ya memang dalam ilmu pengetahuan ilmiah, kalau ada penjelasan yang lebih sederhana, itu yang lebih mendekati kebenaran. Ya, itu doktrinnya seperti itu. Kalau bulet, gak ngerti wong iki gitu ya. Bulet aja itu ya, gak ngerti itu kan. Simple sederhana itu. Kalau ada penjelasan yang lebih sederhana, itu yang lebih mendekati kebenaran. Nah, tiap individu mempunyai kecenderungan pandangan politik tertentu. Saya itu sering mengamati Facebook gitu. Ada satu orang ya. Maksudnya itu satu orang itu setiap orang itu dia itu pandangan politiknya sampai yang namanya sekarang itu dia itu masih tidak bisa move on. Wah, di bahasa ini ya. Tidak bisa move on dari yang namanya koalisinya. Iya. Sampai sekarang itu kan bukan main. Ya ini buktinya. Memang itu lebih ekstrim ya. Nah, memang ada orang-orang yang liberal. Tapi omong-omong liberal itu juga merupakan sebuah kecenderungan. Nah, ini sirkuit egoisme. Nih ya, sirkuit egoisme yang saya tadi ngomong ya. Kalau kita bicara mengenai sirkuit egoisme, nih ada yang namanya amigdala. Ya. Ini barang kecil gini nih ya. Ini kita sudah mulai pada saat kita jadi mamalia awal. Mamalia awal itu bentuknya seperti tikus. Bukan tikus, seperti tikus. Mamalia awal. Hampir punah sebetulnya waktu itu. Hanya kemudian ada sebuah kejadian yang membuat dinosaurus itu punah. Nah, mamalia ini ngeremboko bahasa Jawanya ya. Jadi terus makin banyak sehingga dia berkembang. Mamalia. Nah, amigdala ini, nah itu yang merah-merah. Kalau dalam PET scan-nya itu merah. Nah, merah itu ya. Kalau ini merah itu di situ itu. Sel egoisnya sedang bekerja. Sirkuitnya itu dia mikir dirinya sendiri. Ya. Mikir dirinya sendiri. Keuntungan itu dirinya sendiri. Ya. Slide. Mas, itu amigdala itu. Ya. Kalau dioperasi dikecilkan, jadi orang kurang egois. Ya? Dari altruis. Nah, Bisa nggak kita terapkan ke Megawati? nah itu dia, ya. Nah, sementara ini sirkuit egois. Sirkuit egois ini begini. Jadi amigdala itu pusatnya egoisme. Kalau dia bekerja, dia akan berbicara kepada berkomunikasi dengan hipokampus dan kemudian disampaikan ke talamus. Ya? Dan hipotalamus. Nah, kemudian slide ini ada lawannya. Yang namanya orbitofrontal cortex. Ini baru kita tahu letaknya tahun 2004. Baru 11 tahun yang lalu. Awalnya ada salah satu pasien di Tokyo University. Pasien ini sebetulnya bukan pasiennya bedah saraf, tapi dia dikonsulkan bedah saraf oleh dokter psikiater. Dokter psikiaternya ampun, ya. Dia ini anak yang dari kecil juara dia. Juara sudah, perempuan juara. Pinter, anak rumahan, anak baik, pokoknya anak mami banget ya. Baik, sampai SMA itu dia ranking 1 terus. Bahkan pada saat dia kelas 1, dia itu sudah ditawari Mombuso, beasiswa ya. Beasiswa oleh pemerintah, oleh Tokyo University. Kamu sekolah di Tokyo University sak karep ya, terserah milih jurusan apapun, dibayari sampai lulus S3.
Masih kelas 1 SMA. Setelah kemudian dia masuk semester 1, memang dia brilian, masuk matematika. Matematika itu jurusan matematika Tokyo University itu Ichiban, nomor 1 di Jepang ya. Nah, brilian banget. Lah semester kedua mendadak berubah anak ini. Mendadak berubah. Dugem tiap hari gitu ya, nampari temennya gitu kan. Wah, pokoknya do a lot of bad thing ya. Banyak itu. Ibunya bingung. Ini untung dia itu bukan orang Banten. Kalau Banten bisa dikira kesurupan. Ini mesti sakit anak ini kan. Ya, lo bener kalau Banten itu langsung diruqyah nanti ya. Ya, kalau orang Banten diruqyah ini kan. Carikan puun gitu ya. Ya, carikan puun. Nah, itu dia ini akhirnya datang ke psikolog, dirujuk ke psikiater. Gimana kok bisa berubah ini jadi anak yang baik, moralitas tinggi, sering nolong temennya, sekarang sering nyuri, pokoknya jelek lah. Terus kemudian ini kenapa ini? Ayo didiskusikan. Waktu itu di MRI enggak kelihatan apa-apa. Di MRI. Coba di PET scan. Di PET scan itu ada daerah yang seharusnya aktif jadi tidak aktif. Luas daerahnya itu cuma 2 mm yang seharusnya aktif jadi tidak aktif. Itu, situ tuh. Orbitofrontal cortex. Terus di MRI lagi ada tumor. Tumornya itu bukan di otak, tapi di selaput otaknya, dia itu menekan bagian otak yang itu. Tumornya itu sebesar kacang hijau. Lah, di sana ya ketahuan, di sini ya nggak ketahuan ya. Ketahuan tuh wesak gini gitu ya. Sudah jalannya miring-miring gitu. Datang ke dokter, wah itu tumor sak baltenes gini ya gitu ya. Sana itu akhirnya ketemu. Nah, itu dikonsulkan ke kita, ini gimana? Ya kita ya masa iya sih ini yang membuat membuat orangnya berubah, orang sak cuil gini kan gitu kan. Akhirnya ya gimana lagi ya, patologis yang ada cuma ini, ya udah dioperasi buka sekecil kan, buka dicuil tel selesai itu. Saya sambil ngomong ini ngapain sih dioperasi, bersin aja keluar ini kan. Wong sekacang hijau aci keluar misalnya. Nah, setelah sembuh langsung balik lagi dia. Balik, dan informasi ini langsung dalam waktu 3 minggu menyebar ke seluruh dunia. Langsung mereka tuh berlomba-lomba cari, jangan-jangan memang di sini tempatnya moralitas. Betul. Sehingga tahun 2004 kita tahu bahwa yang namanya orbitofrontal cortex nih, kalau orang memikirkan orang lain, nih langsung ini. Ini dia sedang, saya mau ngasih duit siapa ini, gitu ya. Gitu ya. Ya kira-kira gitu. Kalau yang Ami Gedala itu duitnya siapa yang bisa diambil gitu ya. Gitu. Dari tadi itu saya melihat tadi pagi itu saya tadi datang ke pagian jam 4:30 mau sampai sini. Pak Denny sedang rapat. Itu saya mikir ini kalau di PET scan dari samping ini orbitofrontal cortex-nya terus yang aktif ini. Buang-buang duit terus itu ya. Ya itu kan. Ya memang cara pandang orang itu beda-beda. Saya tuh jadi ini kalau di PET scan tuh kira-kira yang aktif mana ini gitu kan gitu. Ya kira-kira begitu ya. Ini ya seperti itu. Ini adalah orbitofrontal cortex-nya seperti itu. Nah pertarungan antara egoisme dan altruis itu bukan hanya terpasuk pada yang namanya amigdala dan orbitofrontal cortex. Tapi di dalamnya ada insula, ada talamus, ada hipokampus yang menjadi supporter. Ya, supporter. Dan lagi ada faktor yang tidak terduga. Nih, bau-bauan. Jadi orang yang mau masukkan uang ke tong amal itu bisa nggak jadi karena bau-bauan tertentu loh.
Harfiah, penciuman nih. Nih, bulbus olfaktori itu penciuman. Penciuman itu gitu. Ya, jadi ya jangan heran kalau kemudian ada orang horny kemudian mendadak hilang gara-gara bau tertentu. Itu ada. Ada itu loh. Loh, itu faktual. Ini semua ini fakta gitu ya. Sudah on gitu ya, habis itu males gitu kan. Males gitu kan. Nah, itu kan harus ada, kita memberitahu mekanismenya. Nah, pertarungan egoisme altruisme ini karena yang namanya penciuman ini langsung dia bisa merubah konstelasi hormonal, konstelasi neurotransmitter. Ya, jadi keputusan kita melakukan sesuatu, bahkan tangan saya begini ini hasil pertarungan sedikitnya 15 sirkuit. Ditambah sekitar 100 hormon dan sekitar 34 neurotransmitter. Hanya gara-gara saya gini aja, teng ini ya. Itu yang membuat kita seolah-olah kita ini punya yang namanya kehendak bebas. Kita itu enggak punya, itu semua drive by, cuman saking banyaknya tadi itu ya. Slide. Nah ini. Ini hasil penelitian saya sendiri. Yang saya teliti orang Indonesia. Ya. Yang saya teliti orang Indonesia. Teman-teman saya sendiri ya gitu ya. Enggak, karena waktu itu ya kita mendapatkan hibah PET scan dan hibah fungsional MRI yang kita 2000 pertama gratis semua. Wah, daripada enggak ada gunanya, ya udah deh, ayo kita. Ya banyak yang diteliti, tapi ini salah satunya. Ya memang penelitian ini terlalu kasar karena samplingnya juga nggak banyak ya, cuma 2000. Ya itu tadi. Gini, yang namanya kita meneliti manusia yang multi etnis ini juga harus multi etnis. Ya. Jadi misalkan obat itu boleh digunakan kalau sudah dilakukan penelitian multi center, dilakukan di seluruh dunia, multi ras, multi etnis, macam-macam gitu. Jadi obat yang namanya Panadol itu sudah diteliti sedemikian banyak. Tapi kita malah senang sama sesuatu yang nggak pasti, yang namanya herbal ya. Nggak masuk akal banget loh ya. Kenapa sih itu? Ini alamiah loh. Tak kasih tahu ya, yang namanya paracetamol itu ya diambil dari alam. Kamu kira dari akhirat? Enggak. Loh, mana ada yang tidak diambil dari alam? Itu diambil dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Obat-obat dokter yang di apotek itu diambil dari tumbuh-tumbuhan, diekstrak. Ya, tahu. Ada lagi. Itu kan obatnya dokter, obat kimia. Lu mana ada di dunia yang enggak kimia? Airnya H2O. Kita ngisep oksigen ya bahan kimia O2. Apa yang enggak kimia di dunia ini, indasmu ya. Coba gitu, kita itu sering gampang dibohongin dengan kalimat-kalimat yang enggak jelas gitu loh ya. Seperti ini ya, seperti sekarang ini kan. Kita melihat, kita ya udah deh, obat kita teliti sekian banyak. Makanya ada yang namanya kalau tindakan itu sudah ada istilahnya evidence base kelas 1. Kelas 1 itu dilakukan pada ratusan ribu orang, multi etnis, multi center, hasilnya signifikan, diakui gitu ya. 2000 itu kutil ya, kecil. Ya, tapi misalkan ini kita lakukan hanya di Indonesia, teknik sampelnya juga ya ala kadarnya, tapi yang jelas ada dua hal yang perbedaan yang sangat berbeda kalau orang itu pandangan politiknya konservatif dan atau dia konservatif atau liberal. Beda banget. Ya. Kalau pada liberal itu semua tanpa kecuali
anterior cortex singgulinya itu lebih gede. Kalau ini saya ngomong ini karena laroi bavihi ya. Saya tidak ragu-ragu semua itu ya. Dan yang konservatif, amigdalanya lebih gede. Ya, amigdalanya itu lebih gede. Bedanya ya itu karena kalau singulat korteks itu dia itu lebih toleransi terhadap ketidakpastian. Sementara yang ini jelas dia itu lebih peka terhadap rasa takut. Nanti gini, nanti gitu. Ya, nanti gini, ya. Nah, dan akhirnya plastisiti otak itu pada dasarnya sangat terbatas. Kenapa? Tergantung karena sirkuit-sirkuit kita terbentuk itu sejak awal itu tidak bisa berubah. Kalau amigdalanya gede, ya gede aja sampai kapanpun kecuali dioperasi. Ya, tapi masalahnya siapa yang mempunyai otoritas orang ini dioperasi aja gitu. Ya, itu. Nanti kita sama dengan peperangan seperti si Abbasiyah waktu itu. Waktu kalau Mu'tazilah yang berkuasa, yang lain diburu itu kan gitu. Sama aja nanti itu kayak gitu. Ini konservatif ini dioperasi aja ini karena penguasanya liberal. Kalau pas penguasanya liberal, penguasanya konservatif ini liberal yang dioperasi semua aja itu. Gimana? Ya pilihannya sangat terbatas. Kenapa? Nah, bisa berubah kalau yang misalkan yang paling gampang, yang paling jelas perubahan sifat manusia itu adalah sifat pada umur 40-an. 40-an akhir dan 50-an awal. Biasanya laki-laki yang dulunya dugem, tidak pernah keluar, tidak pernah di rumah, mendadak jadi bapak rumahan. Ya, itu bukan insaf. Itu kadar testosteronnya turun. Loh, itu bener. Sini, tak olesin salep testosteron, begidakan lagi, bener. Ya, jadi testosteron itu hormon itu tadi agresivitas. Orang kalau sudah usia 40-an akhir itu testosteron turun itu dia dari di rumah sayang anak gitu ya, terus kemudian itu bukan insaf itu testosteronnya aja turun. Ya, itu testosteronnya turun. Ya. Ya. Terus kemudian orang yang testosteron turun, gairah hidupnya juga turun. Dia itu tidak takut mati. Bukan kepingin ketemu Tuhannya, testosteronnya turun. Cuman itu tadi untuk menambah rasa nyamannya. Waduh, sekarang sudah insaf ya. Iya, ini hidup apa yang dicari gitu kan. Saya itu mencari berkah Allah gitu kan. Itu testosteronnya turun. Sini tak kasih testosteron. Langsung begitakan lagi. Ini pun kita baru tahu tahun 2008. Ya. Ada obat yang namanya Aricept. Aricept itu adalah obat anti pikun. Anti pikun yang ditemukan pada akhir tahun 90-an. Kemudian itu dilakukan secara massal. Ada efek sampingnya. Yang laki-laki jadi genit lagi. Yang mengeluh bukan pasiennya, keluarganya. Ini loh dok, sekarang gangguin pembantu di rumah itu. Dan keluhan itu tidak satu. Seluruh dunia hampir keluhannya sama. Loh ada apa dengan Aricept ini ya gitu kan. Akhirnya diperiksa semua dan akhirnya kita paham, Aricept ini meningkatkan lagi kadar testosteron. Awalnya dulu kita tidak pernah merisaukan testosteron yang turun pada saat usia mulai itu kita anggap bahwa ya memang produktivitasnya seksualnya dia turun gitu. Tapi rupanya hormon testosteron itu adalah hormon gairah hidup. Laki-laki dan perempuan sama jumlahnya. Ya. Jadi kalau kemudian laki-laki sudah tidak berhasrat kepada yang biasanya disenangi gitu ya. Kalau biasa seneng cowok ya terus kemudian dia hasrat lagi, seneng jembatan ya enggak hasrat lagi. Itu ya testosteronnya aja turun gitu ya. Gitu. Ya semuanya itu kadang-kadang ya dilakukan secara tidak sengaja. Nah, ya hal-hal semacam itu testosteron. Kemudian akhirnya kita tahu bahwa hormonal itu mendrive sifat atau bagaimana seseorang mengambil keputusan. Sehingga kita jadi paham, oh ya makanya orang PMS tuh ngaco kayak gitu itu ya.
Ya karena dia pada saat mengambil keputusan hormonal itu kacau. Jadi dia tidak seperti biasanya gitu ya. Nah itu ya, itu berhasil kamu laki-laki ini. Makanya nggak boleh jadi imam. Ya sebetulnya memang sebetulnya kenapa sih perempuan itu kelihatan tadi di awal itu Pak Denny mengatakan kenapa ya perempuan itu jauh lebih kuat secara biologis ketimbang laki-laki dalam hal apapun. Perempuan jadi kelihatan lemah karena konstruksi budaya. Kenapa? Dulu perempuan itu lebih gampang mati ketimbang laki-laki sehingga dia dianggap lebih lemah. Kenapa lebih gampang mati? Karena proses melahirkan. Tahun 1901 rata-rata perempuan Amerika mati pada usia 47 tahun. Mereka mati sebelum menopause. Kenapa? Waktu itu orang pengetahuannya tentang kesehatan nggak ngerti. Sekarang ini pada saat yang namanya melahirkan itu ibarat mencet jerawat. Loh iya, mana ada orang melahirkan mati kalau ditolong dokternya yang goblok berarti. Ya, tidak ada orang mati karena melahirkan sekarang gitu kan. Kalau dulu itu kan hidup atau mati. Oh, aku tuh mempertaruhkan hidup dan matiku untuk melahirkan kamu. Kalau aku jawab, ya siapa yang minta? Gitu kan. Enak aja kita yang disalahin, kamu yang pengen punya anak gitu. Ya, itu sekarang pada saat kita itu tahu yang namanya melahirkan itu adalah proses yang sangat aman, baru sekarang usia harapan hidup perempuan 13 tahun lebih tua ketimbang laki-laki. Dunia. Indonesia itu 9 tahun lebih tua. Ya. Kenapa? Karena alam semesta ini merancang tubuh perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki. Karena laki-laki adalah faktor kecelakaan. Laki-laki muncul karena kecelakaan evolusioner. Secara biologis, laki-laki adalah perempuan yang salah hormon. Sampai usia 8 minggu di kandungan, semua kita ini perempuan. Tetap XY juga begitu, perempuan semua. Hanya saja pada umumnya yang membawa kromosom XY, dia kemudian pada minggu ke-8 dia menarik gen-gen yang maskulin terekspresi sehingga terus kemudian jadi laki-laki. Tapi pengaruh gen atau kromosom Y itu juga tidak selalu ekstrem. Sehingga ya ada banyak yang laki-laki masih kecewek-cewekan. Itu penjelasannya kenapa lebih banyak laki-laki yang kecewek-cewekan ketimbang cewek yang kecowok-cowokan. Karena ya berangkat dari cewek menjadi laki-laki, tidak sebaliknya. Dan pada dasarnya laki-laki yang kecewek-cewekan itu adalah laki-laki yang kepingin kembali ke fitrahnya. Jangan dihina apalagi dibully gimana atau mau kembali ke fitrahnya kok. Ya itu. Itu pada mamalia, tapi pada burung berbeda. Pada burung semuanya laki-laki. Itu perbedaan. Alam semesta memang seperti itu. Acak ya. Nah, jadi perempuan itu, otak perempuan juga jauh lebih bijaksana. Perempuan hanya kadang-kadang kesempatan secara budaya membuat perempuan itu terbatasi. Tidak boleh jadi imam, gitu ya. Enggak boleh itu. Toh akhirnya nanti di dapurmu ya gitu. Orang Jawa kalau dapur itu muka itu raimu gitu kan. Ya itu. Tapi itu kan konstruksi budaya. Kalau di Finlandia sana, waduh egaliter banget, enak itu di Finlandia itu orang menikah langsung aja. Itu seperti janjian tak tertulis saja. Begitu laki-laki penghasilannya lebih kecil dari perempuannya secara ekonomis, ya sudah dia ngantar anak sekolah, dia cuci piring, dia cuci, sudah nggak apa-apa, wajar aja itu. Ya, ya. Kalau Nabi turun di Finlandia, egaliter banget nabinya ya. Ya itu, ya itu, ya memang segala sesuatu itu kalau budaya itu kadang-kadang. Nah kalau kita belajar ilmu pengetahuan ilmiah itu. Pengetahuan ilmiah itu
Ya kadang-kadang ya membuat kita nggak nyaman seperti kan kalau kita dari kecil itu kencing itu udah jijik banget lah gitu, najis lah itu, waduh najis ini ya, wah harus dicuci itu. Padahal dasarnya orang Timur Tengah, orang Arab nggak tahu kalau namanya kencing itu steril. Kencing kita itu steril, nggak ada kuman sama sekali. Kalau kita menemukan satu kuman di kencing kita infeksi namanya, infeksi saluran kencing. Ya, jadi penajisan itu ya gara-gara jijik aja kan, itu kan. Ya, banyak konstruksi budaya yang membuat kita itu terbatasi dan pada akhirnya ya mau nggak mau kita mendiskriminasi. Tapi kalau kita tidak mau mendiskriminasi, balik aja ke pengetahuan. Semuanya ini cuma individu yang muncul secara kebetulan. Ya, nah, tapi kan tidak semudah itu. Kan saya ngomong gini ini kan banyak musuhnya nanti.